Oda memunculkan lagi nama penyandang nama di yang baru. Nah, Garcipaser di sini kali ini kita akan membahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1120. Ya, setelah seminggu lalu kita libur, tapi nggak apa-apa lah. Di interview terbaru juga oleh editor Oda dikatakan kalau dia dalam keadaan fit dan sehat sentosa, yang ini biasanya orang kalau udah fit pikiran bakal seger dan pastinya bisa dibilang Oda sedang memasak, anjay. Nah, lalu kira-kira apa aja nih yang akan kita dapatkan di chapter kali ini? Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan bantu subscribe juga nih buat para majikanku sekalian biar semangat terus untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, di sini kita masih mendapatkan cover story dari Yamato yang ternyata untuk color spread itu sudah udah siapkan di chapter 1121 depan, yang dikatakan juga sebagai spesial ulang tahun One Piece di usia yang ke-27, yang wah, One Piece dari 97 udah selama ini. Coba siapa yang umurnya lebih muda dari One Piece, coba tuliskan di kolom komentar. Dimana momen Yamato juga ketika dilempar batu di cover story sebelumnya, di sini terlihat ternyata Denjiro menangkap bocah-bocah tersebut yang melempar batu. Yang apakah mereka nggak sengaja ketemu atau ternyata Denjiro emang mengikuti Yamato? Yang jujur sih sampai sekarang saya sendiri suka banget sama satu karakter Denjiro ini. Dia punya desain yang sangat keren, bahkan sempat berhadapan dengan Babang Zoro dengan santai, dan salah satu juga top samurai yang sayang banget sih di Aqua no Kuni kemarin dia benar-benar tidak diliatin beraksi, kayak ya aduh ini kurang banget nih. Karakter sekeren Denjiro memiliki screen time yang sangat kurang, tetapi ya semoga kita mendapatkannya di lain waktu nanti. Oke, kita masuk ya ke isi chapter. Di sini kita mendapatkan sedikit flashback ketika Vegapunk masih di Panghazard, di mana sebelumnya kita mendapatkan spill ya kalau Vegapunk adalah teman dari Clover yang ternyata terungkap di flashback kali ini. Kalau mereka sedang mengobrol bersama di Panghazard tersebut, dan ini nih yang sangat mencengangkan sekali. Ternyata Clover juga penyandang Namadi, yang wah, bukankah ini gila banget? Ya emang sih di Explorer kali ini kita masih belum tahu apa marga lengkap untuk Profesor Clover, kayak titik-titik di Clover apa nih kita masih belum tahu. Yang apakah kita akan mendapatkan nama keluarga baru lagi atau ternyata dia dari keluarga yang kita kenal, misalkan nih Marshall the Clover, yang jujur sih kalau Marshall akan cukup menjawab kenapa Teach menyukai sejarah kalau taunya dia juga satu keluarga dengan Clover. Dan berpindah ke waktu sekarang di mana Atlas sudah sampai ke lokasi dari Sunny, yang berarti di Labo PES. Yang ini cepat banget ya, dia dari pesisir pantai baru beberapa waktu lalu dan sekarang sudah di atas lagi. Gimana ternyata tujuan Atlas untuk cepat-cepat pergi ke Lilith adalah agar dia bisa memingsankannya. Karena ketika Atlas sampai ke lokasi Sunny, dia langsung menonjok Lilith agar pingsan, lagi-lagi dengan tujuan agar Yok tidak bisa mendeteksi lokasi dari Lilith ini ada di mana. Dan setelah itu Atlas dia langsung memegang Nusjiro dan terbang menggunakan jetpacknya ke langit yang sangat tinggi. Dan situ Atlas meledakkan dirinya untuk memberikan waktu agar topi jerami dapat hidup. Yang bukankah sungguh perbuatan luar biasa dari Atlas Chan? Ya sesuai prediksi kita kemarin lah ya, kalau Vegapunk yang hidup kayaknya bakal cuma ada 2 orang saja, yang keduanya pun wanita yang berada di pihak berbeda, dan tentu saja dia adalah Lilith dan York. Akhirnya setelah sekian lama Atlas yang dijuluki sebagai Violence tetapi belum berperan apa-apa di arc ini, yang bahkan dia malah menjadi beban di hadapan Lucci doang. Ya setidaknya dari cara Atlas yang menahan Nusjuro biar Sunny kabur, yang berarti selama beberapa chapter terakhir sebelumnya Zoro dan Jinbei mereka ini masih sibuk untuk menahan Nusjuro. Dan di sisi lain dari pesisir Northeast juga, pasca Emmet berhasil melukai Warkyuri, di sini mereka lagi-lagi berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan siaran yang ada di dalam tubuhnya tersebut, dan mereka berhasil menghancurkan sebelah tangannya. Di sini pun Emmet berkata, inilah waktunya, jadi sudah saatnya aku menggunakan itu. Yang kira-kira apakah itu yang dimaksud oleh Emmet?
Bukankah sangat mencurigakan sekali untuk seorang robot yang punya jurus pamungkas? Padahal kita udah banyak banget nih melihat karya-karya yang luar biasa dari Dr. Vegapunk. Apakah Oda berani mentis kita karena ini bakal menjadi sesuatu yang sangat mencengangkan, yang wadaw banget nih. Dan lanjut juga dikatakan di akhir dari chapter siaran Vegapunk yang masih berlangsung sebelumnya, dimana di situ dia berkata kalau Goldie Roger dan seluruh krunya lah satu-satunya orang yang mengetahui sejarah lengkap dari dunia One Piece. Yang ini pasti bakal membuat kalian cukup bingung karena bukankah sebelumnya Vegapunk udah berkata hal yang sama. Tetapi kalau kita perhatikan lagi di perkataan sebelumnya, di situ Vegapunk cuma bilang kalau seseorang yang tahu sejarah lengkap ini hanya kru dari Raja Bajak Laut. Tetapi di sini Vegapunk menyebutkan nama dari Roger dengan sangat lengkap dengan berkata Goldie Roger. Ya memang mungkin bagi kita ini terdengar sangat simpel sekali karena kita sudah mengetahui lengkap tentang nama Roger. Tetapi ternyata guys, kalau untuk dunia One Piece ini sangat-sangat mengagetkan sekali karena ternyata Roger juga memiliki nama di namanya. Lagi-lagi sebagai pengingat ya, kita emang nggak tahu nih bagaimana bounty Roger dan namanya sebelum bounty dari finalnya kita ketahui di angka 5,5 miliar berry tersebut. Dan Roger sendiri pula berkata kalau mereka menghilangkan nama di yang ada di namanya karena pastinya mereka tahu apa arti dari nama tersebut. Dan tidak hanya itu, Roger sendiri telah mati 24 tahun lamanya, dan 24 tahun itu waktu yang sangat lama sekali. Yang bahkan Genji juga bukankah belum pada lahir nih, dimana waktu selama itu kalau orang-orang ngomongin Roger yang pastinya mereka cuma tahu sebagai Gold Roger saja dan bukan Goldie Roger. Ini pula akan berdampak ketika orang-orang membaca nama Luffy dengan Monkey D. Luffy. Ya udahlah, mereka nggak akan respon apa-apa karena nggak ada contoh lain atau kesamaan lain untuk mencocok logikan apa maksud dari nama seorang Roger. Jangan lupa, Roger adalah salah satu karakter yang memiliki influence atau pengaruh luar biasa ke dunia One Piece. Makanya mungkin bakal banyak nih pembaca yang ngerasa kalau info dari Vegapunk ini sangat tidak berguna sekali. Padahal sebenarnya bagi dunia One Piece itu hal yang amat baru banget. Mereka mulai bisa mencocokkan berbagai hal tentang nama D yang dimiliki oleh Roger, yang nantinya pasti akan mereka hubungkan dengan Luffy yang baru-baru ini menjadi badai bagi dunia. Mereka pula akan menghubungkan hal lain, dan dari semua pidato Vegapunk mereka pasti bisa menyimpulkan peran pemerintah yang menghapus nama D karena pastinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Yang jangan lupa juga, Luffy tadinya di bounty-nya mau dihilangin juga kan untuk nama D-nya oleh para Gorosei. Namun sayang sekali, terima kasih kepada Morgan, foto nikahnya dan nama D-nya sudah keburu disebar ke seluruh dunia. Dan menurut saya ultimate dari kata-kata Vegapunk ini akan membuat para penyandang nama D yang lain mungkin akan berani speak up nih dan muncul ke kancah dunia. Atau bukankah Clover saja Oda tunjukkan sebagai penyandang nama D yang baru di chapter ini? Nah jadi nih, apakah hal inilah yang akan menjadi pembuka dari hal besar yang dikatakan editor Anayama yang kita bahas tepat banget di video kemarin? Atau apakah mungkin itu ada hubungan dengan jurus pamungkas Emmet ketika dia berkata untuk mengalahkan Gorosei? Untuk hal ini kita perlu menantikan mungkin 1-2 chapter lagi. Nah jadi itulah video spoiler kali ini, dan karena kita baru libur minggu kemarin maka tentu saja minggu depan tidak akan libur dan kita akan langsung mendapatkan lanjutannya yang wadaw banget nih. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.